Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat walafiat, tetap semangat, tetap produktif di masa-masa pandemi sekarang ini, dan selalu menjaga protokol kesehatannya teman-teman. Jangan lupa itu. Pada hari ini kita akan melakukan podcast bincang-bincang santai dengan Ibu Eni Aryani. Beliau adalah manajer finance di proyek Semesta Mahathir Serpong. Halo Mas Rian. Halo Bu. Halo teman-teman. Iya. Semesta Mahathir Serpong. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu ya. Baik Bu, sebelum kita lanjut ke podcast, saya ingin menyampaikan beberapa informasi ke teman-teman. Yang pertama itu proyek Mahathir Serpong sudah melakukan vaksinasi. Yang kedua untuk seluruh pegawai dan karyawannya. Yang kedua, proyek Semesta Mahathir Serpong ini selalu menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Dan yang ketiga, kita ini Bu ya, sebelum kita melakukan podcast, kita sudah melakukan antigen, dan nanti kita akan melepas masker ya teman-teman. Jadi nanti kita akan melepas masker dan nanti kita akan pakai lagi setelah podcast selesai. Oke, kita lepas dulu Bu ya, maskernya Bu ya. Biar bisa kenal ya wajah saya. Biar ya. kita santai ya. Bu, silakan Bu diminum dulu Bu. Oh. Mari Bu, tehnya dinikmatin Bu, dan kopinya Bu. Monggo teman-teman. Monggo teman-teman. Baik teman-teman Semesta Mahathir Serpong, kali ini kita akan membahas tema tentang save money nih. Kebetulan di sini juga sudah hadir dengan Ibu Eni Aryani. Beliau adalah manajer finance di proyek Semesta Mahathir Serpong. Beliau merupakan manajer yang luar biasa. Intinya tuh beliau sudah berpengalaman di bidang investasi. Ini Bu, kita ada beberapa pertanyaan Bu di dalam benak saya nih Bu, yang ingin saya tanyakan ke Ibu nih terkait investasi, terkait save money Bu ya. Gini Bu, kalau kita berbicara save money Bu ya, kan kita harus, intinya dalam benak kita kembali menabung nih Bu. Yang ada dalam benak kita menabung di bank Bu ya, save money Bu ya. Tapi dengan tingkat inflasi di Indonesia ini sangat tinggi, sekitar 11-12% per tahun. Kalau kita hanya mengandalkan menabung di bank, lama-lama nih Bu ya, uang kita akan tergerus Bu dengan tingkat inflasi ini Bu. Kalau boleh tahu Bu ya, bisa sharing nggak sih Bu kira-kira bagaimana caranya kita menerapkan save money ini dari hasil penghasilan bulanan, gaji bulanan untuk belanja bulanan, untuk keperluan anak sekolah, biaya SPP. Kan Ibu ini juga kan karyawan Bu ya di sini Bu ya, di Perumnas nih Bu. Dan juga pasti kan teman-teman Semesta Mahathir Serpong ini juga pengen tahu nih Bu, bagaimana sih Bu tipsnya Bu, caranya. Silakan Bu. Saya persilakan. Berbagi tips ya, tapi ini pengalaman pribadi saya nih ya. Jadi kemungkinan berbeda dengan orang lain, tapi saya mengumpulkan di sini seperti yang saya alami. Jadi ketika kita punya gaji sekian, harus kita investasikan maksimal 30%. Jadi kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan, Mas. Oh, Jadi, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu kan harus dipenuhi, tapi kalau keinginan itu kan bisa ditunda. Bisa ditunda Bu ya. Bisa ditunda. Kayak ya kita keinginan kita kan banyak Bu ya. Kayak Ya, kita banyak. mau makan ini, mau itu gitu bisa ditunda Bu ya. Kalau kebutuhan tuh pasti harus di kalau makan nggak bisa ditunda, Mas. bukan, Cuman kalau makan-makan di luar gitu loh, makan-makan lah, kayak pesta itu di tidak. mana gitu, kayak kita menghamburkan uang loh Bu, gitu loh Bu. Betul. Oh gitu, Iya, baik. seperti itu. Oke. Terus gini Bu, saya mau nanya lagi nih Bu. Kan tadi kan Ibu bilang kita harus bisa memprioritaskan mana kebutuhan, mana keinginan nih. Ya. Sebenarnya tuh Ibu tuh punya investasi nggak sih Bu sampai sekarang Bu? Atau jangan-jangan Ibu nih udah punya banyak nih investasinya nih Bu? Alhamdulillah punya investasi ya, tapi adalah pokoknya. Ada Bu? Ada. Luar biasa nih Bu nih. Bagi dong Bu tipsnya gimana Bu untuk teman-teman Semesta Mahathir Serpong ini Bu. Ibu kan tahu sendiri nih, teman-teman Semesta Mahathir Serpong ini kan masih milenial ya, masih muda-muda nih Bu. Caranya gimana sih Bu? Kok bisa berinvestasi nih Bu? Di zaman-zaman sekarang kan susah sekarang juga nih. Justru investasi itu kan dimulai dari sejak muda, Mas. Sejak muda Ya, Bu, sejak dini Bu ya. Bahkan ya. sejak anak-anak Bu. Bahkan sejak anak-anak. Nah itu gimana caranya Bu? Latihlah anak-anak untuk menabung. Menabung di? Menabung di celengan biasanya Di kan celengan anak-anak biasa, kan gitu yang Waktu kaleng itu Bu ya. kecil, Yang kaleng itu Bu ya. Ketika dia menginginkan sesuatu, kita sebagai orang tua kalau mau didik ya
itulah nabung dulu Nabung gitu. dulu Karena pelan-pelan, Bu, keinginan ya. keinginan kan bisa ditunda. Iya, Jadi oke. ada motivasi anak itu untuk menabung. Nah, kalau sekarang untuk milenial kemungkinan itu sudah ada yang orang tua yang mendidik seperti itu, ada yang enggak. Nah, ini mumpung belum terlambat nih bagi milenial yang sekarang ya. Investasi itu memang dimulai dari muda. Karena rumah, kalau misalnya kita nggak bisa beli cash ya, kan mesti kredit nih. Iya, betul. Kalau masih muda kan jangka waktunya bisa panjang. Bisa panjang, Bisa Bu, ya. sampai 20 tahun bahkan sekarang ya untuk investasi itu. Tadi kan Ibu bilang ya, Ibu tuh punya beberapa investasi nih. Kalau boleh tahu itu di rumah apa di apartemen, Bu, ya? Bisa rumah, bisa apartemen, Bisa tergantung. apartemen juga, Ya, iya. tapi carilah lokasi yang strategis. Yang pertama, lokasi. Pertama lokasi. Oke. Lokasi itu harus yang strategis kalau mau nilai investasinya bisa berlipat-lipat, bahkan Oke. berkali-kali lipat. Seperti kita, Bu, ya, di Seperti proyek kita, Samasta betul. Mahata Serpong. Di sini kita kan ada apartemen ya, Bu, ya. Ya. Gratis dengan KRL ya. Beli unit dapat kereta api, dapat KRL maksud saya gitu kan. Bisa oke. antar jemput loh itu Antar kereta jemput, Bu, apinya. ya. Antar jemput kemanapun Dekat juga dengan loh. exit tol loh, Bu. Ya Iya. kan ada tol juga kan, dekat ada Deket. bus juga kan, shuttle gitu kan, Ibu, ya. Iya. Menurut Ibu nih, Bu, investasi yang Ibu sebut tadi kan bisa diterapin nggak sih, Bu, untuk teman-teman Samasta Mahata Serpong, Bu, di rumah? Terus seperti apa sih, Bu, baiknya, Bu? Kan kita kan ya Ibu karyawan, saya karyawan, Bu, ya, masih mengandalkan gaji bulanan dari perusahaan. Itu tuh baiknya seperti apa sih, Bu, bisa agar kita bisa berinvestasi, Bu, di rumah, di apartemen, apapun dimanapun itu, Bu. Yang jelas pastinya tanamkan pada diri kita sendiri bahwa Oke. kita mau investasi gitu. Jadi Investasi. kita niat investasi. Kalau kita niat berarti pastikan bahwa kita menyisihkan dari gaji kita untuk investasi. Intinya itu niat. Kalau nggak ada niat mah nggak bisa. Nggak bisa ya, Bu, ya? Iya. Oke, ya baik, Bu. Intinya pertama adalah niat, Ya. yang kedua doa, yang ketiga usaha, Usaha, gitu. Oh betul. gitu. aduh, Bu. Jadi intinya itu investasi sangat penting, Bu, ya. Itu investasi itu nggak mandang usia, Bu, ya. Nggak mandang usia. Dari Iya. anak-anak, dari udah mulai sekolah, dari bekerja sampai tua pun masih bisa berinvestasi, Bu, ya. Masih bisa. Oke. Tapi kalau tua kelihatannya beda Mas investasinya, Mas. Biasanya investasi ke akhirat biasanya. Bukannya gini, Bu, kalau udah tua tuh nanti orang tua deh, Bu, ya. Mau Sudah nggak mikir investasi kalau sudah tua itu, Maksud Mas. saya adalah investasi untuk anak-anaknya, Bu, gitu loh, Bu. Itu dari bisa muda jadi biasanya. dari muda Mas. biasanya. Iya. Oh, Kalau sudah tua itu kan kita pikirannya beda ya. Iya. Nggak mikir investasi lagi. Justru kita sudah memanen investasi kita. Jadi dinikmati di masa tua. Oke. Ketika kita nggak bekerja, kita hanya mikirin kan, kita aman nih, udah nggak kerja, nggak dapet pensiunan, ada investasi. Ada investasi, Ya. bisa dijual, Bu, ya. Bisa dijual. Bisa untuk- disewakan, Bu, ya. Iya, bisa disewakan. Tiap bulan masih terima duit kan, Terima gaji. sama dengan gajian. Kita diem-diem aja di rumah, Iya, dapat uang, Betul, gitu. diem-diem di Betul rumah dapat uang. Jadi kesimpulannya kita harus tetap memikirkan investasi, Bu, dari sejak dini mungkin, Bu, ya. Dari sejak muda, dari sejak anak bahkan, Bu, ya. Iya. Jadi Itu bisa dikira-kira sendiri loh, Mas. Semisal ya, Mas Riani Ah, dari umur 25 tahun ini investasi, taruhlah rumah atau apartemen ya, dengan masa kredit dibuat maksimal aja 15 tahun. Bisa dapat 2 atau 3 loh itu investasinya. di mana, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Kok bisa dapat 2-3 investasi? Kan 15 tahun ditambah 25 coba berapa? Terus tambah lagi, misalkan belum sampai 15 tahun kamu sudah lunas. Kan dilunasi duluan Tapi kan bisa. gini, Bu, kita kan hanya memikirkan investasi aja. Kita memikirkan kebutuhan kita nih, Bu, kayak makan, tadi kayak ngurusin Iya, kan 30%. 30% ya. Mas. Iya, 5 sisanya. juta, berarti 30% berarti 1,5 juta, Bu, ya. Heeh. Itu bisa, Bu, buat investasi, Bu. Bisa. Bisa? Bisa. Oh, luar biasa nih, teman-teman. Carilah harga yang angsuran yang kira-kiranya 30% dari gaji kita. Itu bisa. siap, 15 tahun udah lunas. Mungkin kalau kita di angka misalkan gaji sekarang masih kelihatan gede ya angsuran Iya. segitu ya. 5 tahun mendatang itu angsurannya sudah nggak berasa, Mas. Karena kita Apalagi gajinya 10 tahun mendatang kan iya. gajinya naik tuh. gaji tiap tahun naik terus, Bu, ya. Gaji kan Oke. naik terus. Nah, ketika di tahun ke-10 kita sudah bisa melunasi, kita bisa ambil investasi yang lain lagi.
Kan gitu. Jadi nanti ketika kita pensiun sudah ada beberapa itu investasi. Dan kita bisa nikmatin nanti Kita di masa bisa pensiun. nikmatin di masa pensiun. Luar biasa. Oke Bu Eni, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat luar biasa ini buat teman-teman kita di Samasta Mata Serpong di Manado berada. Kita banyak belajar ya Bu terkait save money, terkait investasi. Intinya Bu ya, pokoknya kalau beli rumah tapi nggak murah tuh di Perumnas. Dadah.